Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Kembali kita akan membahas materi matematika ya, dan pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas materi kelas 10 semester yang kedua, yakni tentang trigonometri. Pada bagian ini kita akan fokus untuk membahas tentang sudut berelasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe dan mendukung channel kami. Dan bagi yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe. Baik, sudut berelasi. Jika kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menentukan nilai perbandingan trigonometri di sudut-sudut istimewa, maka di sudut berelasi ini ada kaitannya dengan sudut-sudut istimewa tersebut. Nah, apa sih pentingnya bagi kita untuk mempelajari materi tentang sudut berelasi ini? Bisa dibayangkan jika seandainya semua nilai perbandingan trigonometri dari berbagai sudut di semua kuadran itu kita harus hafalkan. Tentu kita akan mengalami kesulitan untuk menghafalnya dan menentukan nilai perbandingan trigonometri dari berbagai macam sudut itu. Nah, dengan menggunakan teori dari sudut berelasi ini, maka kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri dari semua sudut di semua kuadran hanya dengan bermodalkan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1. Jadi, ketika kita sudah paham, ketika kita sudah tahu semua nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1, maka kita akan sangat mudah untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran manapun. Ya, seperti itu. Nah, modal awal atau modal dasar yang harus kita punya sebelum kita mempelajari tentang sudut berelasi ini, agar nantinya kita mudah memahami materi tentang sudut berelasi, maka yang pertama kita harus paham dulu tentang kuadran. Kuadran di matematika itu ada 4. Ya, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kalau kita mau tuliskan sudut-sudutnya, maka ini 0 derajat ya. Ini 90 derajat. Baik, siku-siku ya, 90 derajat. Berarti ini 180 derajat. Di sini 270 dan di sini 360. Kalau kita perhatikan, 0 derajat dengan 360 derajat itu sama. Maka nanti nilai trigonometrinya sama antara sin 0, sin 360 itu sama. Cos 0 dan cos 360 itu sama. Jadi, di kuadran 1 ini adalah sudut yang berada di antara 0 dan 90. Itu kuadran 1. Kalau kuadran 2 di antara 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270 dan kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Nah, sehingga misalnya gini, 150 derajat itu kuadran berapa? Ya, berarti kuadran 2. 150 derajat kurang dari 180 tapi lebih dari 90 kan gitu. 200 derajat kuadran berapa? Betul, kuadran 3. 300 derajat kuadran 4. Ya kan? 330 kuadran 4 juga. 560. Wah, di mana 560? Nah, yang lebih dari 360 nanti ada caranya ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Nanti akan disampaikan. Ya, gimana caranya menentukan nilai perbandingan trigonometri yang lebih dari 360 derajat. Dan itulah salah satu fungsi dari bagaimana kita menentukan atau mempelajari sudut berelasi. Jadi kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran berapapun, sudut berapapun. Ya, demikian. Nah, itu yang pertama tentang kuadran. Yang kedua, ada beberapa istilah itu. Sudut lancip. Sudut lancip itu sama dengan, kalau dikatakan sudut lancip berarti yang dimaksud adalah kuadran 1. Ya. Jadi kalau sudut lancip
Nah, ingat nanti itu kuadran 1. Jadi kalau kita bahas tentang trigonometri, kalau dikatakan sudut lancip berarti sudut di kuadran 1. Artinya apa? Artinya sin kostannya positif. Oh iya, belum dijelaskan di sini ya. Nah, nilai perbandingan trigonometrinya kalau di kuadran 1 itu semuanya positif. Nilai perbandingan trigonometrinya. Sin kostan dan semuanya positif. Kalau kuadran 2 itu sin yang positif. Dan kebalikannya sin apa? Kosekan, betul. Jadi sin yang positif. Selain dari itu negatif. Kuadran 3 tan yang positif. Selain dari itu negatif. Kuadran 4 cos yang positif. Selain dari itu negatif. Ya, seperti itu. Biasanya orang menghafalkan dengan semua sindikat tangan kosong. Nggak boleh, terserah saja. Ya, semua sindikat tangan kosong. Artinya apa? Artinya di kuadran 1 semua nilai perbandingan trigonometrinya positif. Kuadran 2 hanya sin yang positif, berarti yang lain negatif. Tan positif di kuadran 3 dan yang positif di kuadran 4 itu hanya cos. Ya, seperti itu. Kembali. Jadi kalau dikatakan sudut lancip berarti sudut di kuadran 1. Artinya apa? Artinya sin kostannya positif. Sudut tumpul artinya sudut di kuadran 2. Ya, ini diingat. Jadi kalau dikatakan sudut tumpul berarti sudut di kuadran 2. Artinya apa? Artinya kalau sudut di kuadran 2 berarti hanya sin yang positif. Nah, gitu. Dan kebalikannya sin ya, kosekan maksudnya itu. Nah, bagaimana kalau kuadran 3 dan kuadran 4? Kalau kuadran 3 dan kuadran 4, maka nanti harus dicantumkan di soal itu. Harus disampaikan. Kuadran 3 ataukah kuadran 4. Bagaimana kalau tidak disampaikan sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut di kuadran berapa? Andaikan tidak disampaikan sudut di kuadran berapa, maka kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud adalah sudut di kuadran 1. Ya, seperti itu. Baik, kita langsung latihan soal. Tentukanlah nilai trigonometri sudut berikut. Jadi kata kuncinya tadi bahwa kita harus hafal nilai perbandingan trigonometri sudut di kuadran 1. Jadi yang pertama kita harus paham kuadran, yang kedua harus paham nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1. Ya, seperti itu. Oke, baik. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut yang lain, yang lebih sederhana menurut saya adalah yang kita gunakan patokannya itu adalah yang 180 derajat ini. Yang sudut mendatar ya, 180 derajat atau 360 derajat. Ini yang lebih sederhana. Kenapa? Ya, karena nanti kita akan lihat ya. Kalau kita menggunakan sudut yang datar ini, maka kalau sin tetap sin, kalau cos tetap cos. Tinggal nanti tandanya positif ataukah negatif, tergantung nilai trigonometri di masing-masing kuadran itu gitu. Tapi kalau Anda menggunakan sudut yang 270 atau sudut yang 90 derajat, ini terkadang berbalik. Jadi sin menjadi min cos, cos menjadi min sin. Nah, ini kadang yang membuat siswa agak sulit untuk menghafalkan, ya, seperti itu. Jadi yang lebih mudah kita gunakan sudut yang mendatar ini sebagai patokan. Oke, baik. Langsung kita aplikasikan saja. Gimana cara menentukannya? Baik. Sin 120 derajat. Berarti ini kita tulis sin. Baik. 120 itu kuadran berapa? Kuadran 2. Betul. Maka patokannya ini. 180 ya. Ditambahkah atau dikurang supaya menjadi 120? Kurang. Betul. Kurang berapa? Kurang 60. Baik. Jadi sin 180 derajat kurang 60 derajat. Oke. Sama dengan kuadran kedua. Sinnya positif apa negatif? Positif. Oke. Maka di sini Anda tulis sin. Di sini positif. Nggak usah ditulis ya. Nanti kalau negatif baru taruh negatif. Jadi sin berapa? Sin 60 derajat. Negatifnya nggak usah ditulis ya. Jadi sin 60 derajat. Sin 60 berapa? Sin 60 1/2 akar 3. Nah, selesai. Gitu. Cos 150, tulis cos 150 kuadran berapa? Kuadran 2. Betul. Patokannya berapa? 180 derajat.
Tambah atau kurang? Kurang. Kurang berapa? 30 derajat. Betul. Sama dengan. Oke. Lihat. Cos. Ya. 150 di kuadran 2 nilai cosnya positif apa negatif? Ternyata yang positif hanya sin. Berarti cosnya apa? Negatif. Berarti negatif cos berapa? 30 derajat. Jadi negatifnya itu bukan dari di sini, bukan. Negatifnya ini karena nilai cos di kuadran 2 itu adalah negatif. Maka di sini negatif. Berarti hasilnya negatif. Cos 30 berapa? Berapa? Iya, 1/2 akar 3. Ya. Cos 240 kuadran berapa? Kuadran 3, betul. Tulis saja. Berarti cos kuadran 3 patokannya berapa? 180. Nah, gitu. Tambah berapa? Tambah 60 derajat. Sama dengan cos di kuadran 3, positif atau negatif? Ternyata yang positif hanya tan, berarti cosnya negatif. Berarti min cos. Min cos berapa? 60. Berarti negatif cos 60 berapa? 1/2. 4. Tan 450 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini yang sederhana tadi ya. Ini 450 kan sudah lewat ini. Sampai di sini aja hanya 360. Terus gimana caranya? Kalau lewat dari 360, baik, ada caranya. Jadi yang pertama, ini kita bantuan ya. Jadi kita bagi dulu 450 itu berapa? 450 dibagi dengan 360. Kenapa? Karena satu putaran itu 360 derajat. Ingat bahwa trigonometri itu fungsi yang periodik. Artinya dia muter-muter aja. Periodenya berapa? 360 derajat. Jadi setiap 360 derajat, nilainya nanti akan balik lagi. Makanya kita bagi 360. 360 ya. Berapa itu? 1. 360. Kita kurangkan aja. 9, 190 ya. 450. Baik, sisanya, oh maaf, 90 ya. Oke, berarti tan 450 ini bisa kita tulis tan 1 kali, 1 dari sini ya, 360 derajat ditambah dengan sisanya ini, 90 derajat. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada yang seperti ini, tan 1 kali 360, mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali, jadi sekian kali 360 derajat, itu kan fungsi yang periodik. Jadi yang ini itu nanti Anda anggap saja tidak ada. Ya, dianggap saja tidak ada. Berarti ini sama dengan tan. Tan berapa? 90 derajat. Gitu. Tan 90 derajat berapa? Tinggal kita lihat tabelnya tadi, ya. Baik, nilainya tak hingga, ya, seperti itu. Oke, cos 1590 sama, ini kan lebih dari 360 ya, berarti nanti kita tulis tan berapa kali 360 derajat ditambah sisanya berapa, kan gitu. Jadi gimana? Dicakar dulu. Nah, kita cakarlah dulu ini. Berarti 1590 dibagi dengan 360. Berapa itu kira-kira? 4 ya. Kalau 5 lewat 4. Oke, 4 berarti 6, 3, 15. Gitu ya. 0, 5, oh sorry, 3. Oke. Oh maaf, ada yang keliru nih ya. Keliru ini. Tunggu. Coba kita hitung lagi. Berarti 1590 dibagi dengan 360 ya. Oke, berarti 4. 0, 4, 2, 12, 14. Oh gitu. Maaf. 0, 5. Oke, 150 sisanya ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 4. Berarti 4 taruh di sini. Sisanya berapa? 150 derajat. Nah, kan gitu. Berarti nanti Anda bisa tuliskan ini sama dengan tan. Kalau sekian kali 360 derajat, ini kan anggap aja 0, ini kan sama dengan 0 gitu. Nggak usah diperhatikan. Berarti ini sama dengan tan 150 derajat. Nah,
Kalau sudah seperti ini, berarti nanti dikembalikan sudut berelasi tadi. 150 itu kuadran berapa? 150. Betul. Kuadran 2. Berarti nanti Anda kerjanya gini. Sama dengan, tulis sebelah sini ya. Berarti sama dengan tan. Kuadran 2 patokannya berapa? 180. Tambah atau kurang? Kurang. Berapa? 30. Sama dengan tan di kuadran 2 positif apa negatif? Oh, negatif. Berarti negatif tan. Negatif berapa? 30. Sama dengan negatif. Nah, perhatikan. Negatif di sini tidak mempengaruhi ini ya. Tidak. Jadi negatif ini. Kenapa negatif? Karena nilai tan di kuadran 2 itu adalah negatif. Nah, sudah. Tinggal masukkan aja. Tan 30 berapa? Ya, 1/3 akar 3. Betul, berarti negatif 1/3 akar 3. Ya, demikian ya. Sama dengan, terus sini ya, tidak kelihatan ini. Mana? Oh ya, sini. Sama dengan negatif 1/3 akar 3. Ya, seperti itu. Nomor 6. Diketahui cos A sama dengan min 4/5 dan A di kuadran 2. Tentukanlah nilai dari sin A dan tan A. Oke, baik. Kalau ketemu soal seperti ini langsung digambar segitiganya. Oke. A-nya di mana? Terserah. Misalnya di sini, ya. Langsung aja cos sami samping per miring. Berarti di sini 4, di sini 5. Untuk sementara negatifnya nggak usah dipersoalkan, ya. Untuk sementara negatifnya nggak usah dipersoalkan. Ya, karena yang pertama kita akan cari panjang sisinya aja dulu kan gitu ya. Oke, sisinya ini belum diketahui, misalnya dimisalkan dengan Y. Berarti nanti Y itu sama dengan, atau Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Sorry, maaf, 5 kuadrat. Dikurang 4 kuadrat. Ingat, Y kan bukan sisi miring. Karena bukan sisi miring maka dikurang kan gitu ya. Berarti ini sama dengan 25 dikurang 16, ini sama dengan 9. Ini baru Y kuadrat. Berarti Y-nya itu sama dengan akar 9, sama dengan 3. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, nilai sin A gimana? Oke, berarti nanti sin A sama dengan tan A gimana? Berarti tan A sama dengan. Oke. Kata kuncinya di sini kuadran 2. Kuadran 2 yang positif apa? Sin. Oke, berarti sini positif. Selain dari itu negatif. Tulis memang, jangan sampai nanti lupa. Kan gitu ya. Berarti sin A sama dengan sin demi. Depan per miring. Berarti 3/5. Oke. Tan A, tan desa, depan per samping. Berarti 3/4. Baik. Selesai ya. Berarti sin A-nya 3/5. Tan A-nya min 3/4. Baik. Nomor 7. Diketahui tan A 5/12, A kuadran 3. Oke, langsung digambar. Oke, langsung kita gambar. Oke, anggaplah di sini A, gitu ya. Tan desa, depan per samping, berarti depannya 5, sampingnya 12. Dicarilah sisi miringnya dulu kan gitu ya. Anggaplah R di sini. R-nya berapa? Pakai Pitagoras langsung aja. R kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke. Karena sisi miring maka ditambah gitu ya. Berarti ini 144 ditambah 25 sama dengan 169. Itu masih dalam bentuk R kuadrat. Kan itu. Maka R-nya gimana? Maka R-nya sama dengan akar 169. Berapa itu? 13. Bagus. Nah, kalau sudah seperti itu, langsung tentukan sin cos-nya apa. Gitu ya. Oke, maka nanti sin A-nya sama dengan, ingat, kuadran 3. Kuadran 3 yang positif apa? Tan. Tan ya. Berarti sinnya nanti negatif. Tulis memang. Cos A. Cos A negatif juga. Kenapa? Karena yang positif hanya tan. Oke, nilainya sekarang. A, sin demi, depan per miring, berarti 5/13. Cos A, cos sami, samping per miring. Sampingnya 12, miringnya 13. Nah, selesai. Berarti 2 sin A cos A, sin A dikali cos A, itu sama dengan 2 kali sin A min 5/13 dikali negatif 12/13.
13. Sama dengan. Ada yang bisa disederhanakan enggak? Ternyata enggak ada ya. Sudah dikali saja. Berarti 2 ini negatif 10 kali negatif 12 berarti 120 per 169. Baik. Baik, demikian materi kita tentang sudut berelasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.